mati, Rasulullah, gitu kan? Ketika Rasulullah datang itu siapa yang menguasai Palestina itu? Siapa? Rasulullah datang jadi nabi itu. Siapa yang menguasai Palestina? Romawi. Jadi bukan kok tiba-tiba Palestina itu punya orang Islam, enggak gitu ceritanya itu. Dikuasai siapa? Romawi, Rasulullah. Ya. Terakhirnya ada berita bahwa nanti akan terbukalah Palestina. Siapa yang membuka Palestina itu? Siapa? Sayyidina Umar. Cerita yang masyhur di dalam Hayatus Sahabah itu loh. Ya. Rasulullah ketika Mi'raj memang mampir di situ di Masjidil Aqsa, ketemu dengan seluruh para nabi kan gitu kan. Buruknya terus diikat itu. Diikat di Sokhra itu, di batu hijau itu, ya kan. Ketika mau naik, buruknya naik, Rasulullah naik, batunya mau ikut. Ya, ditahan enggak usah ikut. Akhirnya ngambang batunya itu. Sudah terlanjur ngangkat dia sudah terlanjur terbang ya kan, mau turun lagi malu mungkin ya kan, ya udahlah gini aja. Udah pamitan masalahnya ya kan di bawah sana paling ada batu-batu kecil kan, dipamitan dia, pamitan dia melo Isra aku Mi'raj ini. Kan gitu. Kenapa lewat Palestina? Karena dikatakan bahwa tangga menuju langit itu pintunya itu lewat Palestina itu, tangganya itu. Dalam kitab Surah Kaib itu diceritakan bahwa nanti kalau orang itu mau mati, rohnya mau naik ke langit, itu dia akan melihat tangga cahaya dari Palestina itu, Masjidil Aqsa itu. Di langit itu ada pintunya, tangganya lewat Palestina gitu. Sayyidina Abu Bakar belum, ternyata zaman Sayyidina Umar terus barulah dikuasai oleh orang Islam Palestina itu. Kayak cerita yang lucu dalam itu siapa itu loh, berapa itu? Jahitannya Sayyidina Umar berapa itu? 11 atau berapa itu? Iya kan? 13 ya kan. Jadi di dalam kitab Injil itu udah ditulis bahwa nanti yang memegang Masjidil Aqsa dengan penuh kedamaian itu adalah seorang laki-laki yang berhak menerima kunci Masjidil Aqsa adalah seorang laki-laki, sahabatnya seorang nabi yang bajunya apa jenis? Tambalan atau benian apa? Pakai peniti itu loh. Bahkan waktu itu ceritanya pakai duri kan itu kan. Jumlahnya 13. Umat Islam berjaya. Akhirnya uskup-uskup Palestina mengatakan, sudah kita serahkan Palestina kepada umat Islam. Oh iya. Sayyidina Umar yang berangkat itu sama pembantunya itu yang naik kuda gantian itu, naik onta gantian itu. Kadang Sayyidina Umar naik, kadang nuntun, nanti pembantunya naik ke atas. Jadi perjanjiannya begitu. Setiap mungkin 1 kilo gantian, 1 kilo gantian, 1 kilo gantian. Sampai di pertemuan sana. Ketika terjadi serah terima kunci itu sama orang-orang uskup itu tidak diserahkan. Kok lama banget ini serah terimanya itu. Kan gitu kan. Diminta enggak diserahkan, diminta enggak diserahkan. Sampai pendetanya itu ditanya, mana kuncinya? Oh belum. Yang bagian terima kunci belum datang. Lah ini Sayyidina Umar datang sendiri. Enggak, bukan dia. Bantah-bantahnya itu. Bukan dia gimana sih? Ini jelas Sayyidina Umar nih. Yang ditunggu ya ini. Enggak. Di dalam kitab kami diterangkan bahwa yang berhak menerima kunci Palestina Masjidil Aqsa ini adalah seorang laki-laki yang bajunya tambal 13. Sedangkan di badan kamu itu tadi, baju kamu saya hitung tambalannya cuma 12. Padahal yang di dalam kitab tambalannya 13. Kamu tambalannya cuma 12. Sayyidina Umar mengatakan, oh yang satunya di ketiak nih nggak kelihatan. Ya kan? Gitu. Ternyata 13. Gitu. Yang satu di bagian ketiak nih nggak kelihatan, langsung diserahkan. Ada cerita lucunya itu. Anekdotnya itu ada. Bantah-bantahan karena 12 sama 13 tadi itu loh. Terus
terus berjaya. Akhirnya orang-orang Kristen pada bayar jizyah, pajak kepada orang Islam. Aturan fikih itu jizyah itu adalah setiap kepala itu bayar 1 dinar tiap tahun. Dinar itu kan emas ya. Dinar itu emas 4 gram seperempat. Emas itu sekarang 1 juta. Jadi 1 dinar itu sekarang 4.250.000. Jadi setiap orang itu bayar 4.250.000 per tahun kepada pemerintahan Islam. Terus berjalan. Maka datanglah satu masa yang bagian bayar pajak ini, rajanya ini nanya, lah orang-orang yang kemarin-kemarin narik pajak ke sini itu mana orangnya? Wah, sudah pada mati semuanya. Oh, kalau sama yang kurus-kurus, yang jelek-jelek, yang keriput-keriput tuh kami siap bayar pajak. Tapi kalau sama yang rapi-rapi, ganteng-ganteng, necis-necis begini kami nggak mau. Lebih baik perang saja. Insya Allah kami menang. Jadi dulu ditakuti itu kalau yang ahli mujadah, ahli puasa, ahli sholat tahajud gitu. Bukan kok yang berotot, badannya kekar. Enggak gitu dulu itu. Jadi raja-raja non-muslim itu waktu itu kesimpulannya tuh hampir sama. Kalau yang nyuruh kami bayar pajak itu, yang nantang perang itu, sehingga kami takut terpaksa bayar pajak itu, kalau yang ngadepin kami itu yang kurus-kurus, jelek-jelek, rambutnya kusut, sarungnya per, kan, dengan bajunya jamuran kabeh, ya, peci nggak jelas warnanya, putih apa coklat, ya kan, yang hitam jadi kuning, ya kan, yang putih jadi coklat.